Di tengah panasnya gurun dan kerasnya kehidupan di Pakistan bagian selatan, terdapat sebuah suku kuno yang menjalani hidup dengan cara yang sangat berbeda dari manusia modern. Mereka tidak tinggal di kota. Mereka juga bukan penghuni desa biasa. Mereka hidup di atas air. Suku ini dikenal sebagai suku Mohana, sebuah komunitas kuno yang telah menetap di perahu dan desa-desa terapung selama ribuan tahun, di sekitar Danau Mancar dan aliran Sungai Indus, Pakistan. Bagi dunia luar, kehidupan mereka terlihat seperti kisah dari masa lampau yang masih bertahan hingga hari ini. Seluruh kehidupan suku Mohana bergantung pada air. Air adalah rumah mereka. Air adalah jalan kehidupan mereka. Dan air pula yang menjadi sumber makanan serta identitas budaya mereka. Karena itulah, banyak orang menjuluki mereka sebagai manusia air atau penguasa laut. Di tengah perubahan zaman modern, suku Mohana tetap mempertahankan tradisi leluhur yang telah hidup selama berabad-abad, menjadikan mereka salah satu komunitas paling unik dan paling misterius di Asia Selatan. Hal paling aneh dari kehidupan suku Mohana adalah rumah mereka tidak berada di daratan, melainkan mengapung di atas perahu-perahu kayu. Bagi masyarakat Mohana, perahu bukan sekadar alat transportasi. Perahu adalah rumah, perahu adalah dapur, perahu adalah tempat tidur, bahkan perahu juga menjadi tempat mereka membesarkan anak-anak dan menjalani seluruh kehidupan sehari-hari. Selama bertahun-tahun, banyak keluarga Mohana hidup tanpa benar-benar menetap di daratan. Mereka berpindah mengikuti kondisi air, ikan, dan musim, seolah kehidupan mereka telah menyatu sepenuhnya dengan danau. Di atas perahu-perahu sempit itulah generasi demi generasi suku Mohana dilahirkan dan dibesarkan. Anak-anak kecil tumbuh sambil bermain di atas kayu yang terus bergoyang mengikuti ombak. Sejak masih bayi, mereka sudah belajar menjaga keseimbangan tubuh di atas air. Hal yang luar biasa, anak-anak Mohana hampir tidak pernah jatuh ke danau, meskipun sebagian besar hidup mereka dihabiskan di atas perahu terapung. Bagi orang luar, kehidupan seperti itu terlihat berbahaya dan sulit dibayangkan. Namun bagi suku Mohana, air bukan ancaman. Air adalah rumah mereka sejak lahir. Salah satu tradisi paling unik dan paling aneh dari suku Mohana adalah teknik berburu burung air yang telah diwariskan sejak zaman leluhur mereka. Para pemburu Mohana memiliki cara yang sangat tidak biasa saat mendekati mangsa. Mereka kadang menyamar menggunakan dedaunan, rumput rawa, atau boneka berbentuk burung yang dipasang di kepala. Setelah itu, mereka berenang perlahan di permukaan danau sambil menyisakan sedikit bagian tubuh agar terlihat seperti tumbuhan air biasa. Dengan gerakan yang sangat tenang, para pemburu mendekati kawanan burung tanpa menimbulkan kecurigaan. Saat jarak sudah cukup dekat, mereka langsung menangkap mangsa dengan kecepatan luar biasa. Karena metode berburu yang aneh dan unik itu, sebagian orang menjuluki mereka sebagai manusia burung. Tidak hanya itu, suku Mohana juga dikenal memiliki teknik kuno dalam menangkap ikan menggunakan bantuan burung terlatih. Burung-burung tersebut dilatih untuk membantu mencari dan menggiring ikan ke arah tertentu, mirip seperti tradisi kuno para nelayan di beberapa wilayah Asia yang kini hampir punah. Di tengah dunia modern yang dipenuhi mesin dan teknologi, cara hidup suku Mohana masih mempertahankan hubungan dekat antara manusia, hewan, dan alam. Tradisi itu menjadi bukti bahwa sebagian masyarakat kuno masih mampu bertahan dengan cara-cara sederhana yang telah diwariskan selama ratusan tahun. Suku Mohana sering menyebut diri mereka sebagai Mir Bahar, yang berarti penguasa laut atau tuan laut. Julukan itu bukan sekadar nama. Bagi masyarakat sekitar, orang-orang Mohana memang dikenal memiliki kemampuan luar biasa dalam memahami air dan kehidupan di dalamnya. Mereka mampu membaca arus danau, perubahan cuaca, arah angin, hingga gerakan ikan hanya dengan memperhatikan riak kecil di permukaan air. Kemampuan itu diwariskan turun-temurun selama ratusan tahun dan dipelajari sejak masih kecil. Bahkan hingga sekarang, banyak nelayan modern di Pakistan masih kagum pada keterampilan tradisional suku Mohana dalam menangkap ikan tanpa bantuan teknologi canggih. Mereka tidak bergantung pada radar, mesin pendeteksi ikan, ataupun alat modern lainnya. Cukup dengan insting, pengalaman, dan pengamatan terhadap alam, para nelayan Mohana bisa mengetahui lokasi kawanan ikan dengan sangat akurat. Bagi orang luar, kemampuan tersebut terlihat hampir mustahil. Namun bagi suku Mohana, danau bukan sekadar tempat mencari makan. Danau adalah dunia yang mereka pahami seperti rumah mereka sendiri. Setiap gelombang kecil, perubahan warna air,
hingga arah angin memiliki arti tertentu bagi mereka. Kemampuan itulah yang membuat suku Mohana dikenal sebagai salah satu komunitas manusia air paling hebat di Asia Selatan. Banyak peneliti percaya bahwa suku Mohana merupakan keturunan langsung dari masyarakat kuno Lembah Indus, salah satu peradaban tertua dan paling misterius di dunia yang telah ada lebih dari 5.000 tahun lalu. Peradaban Lembah Indus dahulu dikenal sangat maju pada masanya. Mereka memiliki kota-kota besar, sistem saluran air yang rumit, perdagangan yang berkembang, serta kehidupan masyarakat yang tertata rapi jauh sebelum banyak peradaban lain muncul. Namun secara misterius, peradaban besar itu perlahan menghilang dari sejarah tanpa penjelasan yang benar-benar pasti. Sebagian ahli menduga mereka hancur akibat perubahan iklim, kekeringan besar, atau perpindahan sungai yang mengubah kehidupan masyarakatnya. Dan di tengah hilangnya peradaban kuno tersebut, suku Mohana dianggap sebagai salah satu jejak terakhir yang masih bertahan hingga sekarang. Cara hidup mereka yang sangat dekat dengan air, tradisi menangkap ikan secara kuno, hingga kehidupan nomaden di atas perahu dipercaya memiliki hubungan kuat dengan budaya masyarakat Indus pada masa lampau. Bagi para peneliti sejarah, suku Mohana bukan sekadar komunitas nelayan biasa. Mereka dianggap sebagai potongan hidup dari dunia kuno yang masih bertahan di era modern. Melihat kehidupan mereka seolah seperti melihat bayangan masa lalu yang belum benar-benar hilang dari bumi. Dahulu, Danau Mancar dikenal sebagai salah satu surga ikan terbesar di Pakistan. Airnya luas, kaya akan kehidupan, dan menjadi sumber penghidupan bagi ribuan keluarga suku Mohana selama berabad-abad. Namun kini, dunia mereka perlahan berubah menjadi tempat yang semakin sulit untuk ditinggali. Limbah industri, polusi, pembangunan bendungan, serta kekeringan panjang membuat kondisi danau semakin rusak dari tahun ke tahun. Air yang dulu menjadi sumber kehidupan, perlahan berubah menjadi ancaman bagi masyarakat Mohana. Banyak spesies ikan mulai menghilang, hasil tangkapan nelayan terus menurun, dan kehidupan tradisional yang diwariskan selama ratusan tahun mulai berada di ambang kehancuran. Dulu, ribuan rumah terapung memenuhi permukaan Danau Mancar. Perahu-perahu kayu berjajar di atas air, membentuk komunitas besar yang hidup sepenuhnya sebagai manusia air. Namun sekarang, pemandangan itu semakin jarang terlihat. Banyak keluarga Mohana terpaksa meninggalkan kehidupan lama mereka dan pindah ke daratan demi mencari pekerjaan dan bertahan hidup. Bersamaan dengan itu, perlahan-lahan budaya kuno mereka juga mulai menghilang. Generasi muda Mohana kini semakin sedikit yang meneruskan tradisi leluhur mereka sebagai manusia danau. Di tengah modernisasi dan kerusakan alam, suku Mohana menghadapi kenyataan pahit, bahwa dunia yang telah menjadi rumah mereka selama ribuan tahun mungkin suatu hari akan benar-benar lenyap. Walaupun mayoritas suku Mohana memeluk agama Islam, sebagian tradisi kuno mereka masih memiliki hubungan erat dengan kepercayaan lama tentang air, ikan, dan kekuatan alam. Sejak dahulu, kehidupan mereka memang tidak pernah jauh dari danau dan sungai. Karena itulah, air dianggap bukan hanya sebagai sumber kehidupan, tetapi juga sebagai bagian penting dari roh dan identitas mereka. Sebelum pergi melaut atau mencari ikan, beberapa nelayan Mohana masih menjalankan ritual tradisional tertentu. Ada yang membaca doa-doa khusus. Ada pula yang melakukan kebiasaan lama yang diwariskan oleh leluhur mereka secara turun-temurun. Ritual itu dipercaya dapat memberikan keselamatan selama berada di tengah danau serta membawa hasil tangkapan yang melimpah. Bagi masyarakat luar, tradisi tersebut mungkin terlihat sederhana. Namun bagi suku Mohana, hubungan manusia dengan alam harus dijaga dengan penuh rasa hormat. Mereka percaya bahwa danau memiliki kehidupan, memiliki kekuatan, dan harus diperlakukan dengan bijaksana. Karena itulah, banyak orang Mohana tumbuh dengan rasa hormat yang sangat besar terhadap air dan lingkungan di sekitar mereka. Di tengah kerasnya kehidupan dan ancaman modernisasi, kepercayaan kuno itu tetap bertahan sebagai bagian dari warisan budaya mereka. Sebuah pengingat bahwa bagi suku Mohana, air bukan sekadar tempat hidup. Air adalah bagian dari jiwa mereka sendiri. Suku Mohana bukan sekadar komunitas nelayan biasa di Pakistan. Mereka adalah sisa peradaban kuno yang masih bertahan hidup di atas air hingga hari ini. Mulai dari rumah-rumah terapung, teknik berburu yang tidak biasa, kehidupan nomaden di tengah danau, hingga hubungan spiritual mereka dengan alam, semuanya menjadikan suku Mohana sebagai salah satu komunitas paling unik dan paling misterius di dunia. Namun di balik keunikan itu, tersimpan kenyataan yang menyedihkan.
Kehidupan mereka kini berada di ambang kepunahan. Polusi, perubahan iklim, rusaknya ekosistem danau, serta modernisasi perlahan menghancurkan dunia yang selama ribuan tahun menjadi rumah bagi suku Mohana. Tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi mulai menghilang sedikit demi sedikit. Anak-anak muda Mohana kini semakin banyak meninggalkan kehidupan di atas air dan memilih hidup di daratan demi bertahan hidup di zaman modern. Jika keadaan ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin suatu hari nanti dunia hanya akan mengenal suku Mohana lewat foto, cerita, dan rekaman dokumenter semata. Dan ketika hari itu tiba, manusia mungkin akan kehilangan salah satu budaya, manusia air, terakhir yang masih bertahan di bumi. Sebuah warisan kuno yang telah hidup selama ribuan tahun, perlahan tenggelam bersama perubahan zaman. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah unik, misterius, dan menakjubkan lainnya dari berbagai penjuru dunia. Sampai jumpa di video berikutnya.